salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Revi Cesario dengan nomor indonesian nasional 0020028903. Saat ini bertugas aktif sebagai PNS di Prodi D4 Manajemen Perkebunan Politeknik Negeri Pontianak. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun deskripsi daripada mata kuliah tersebut tentang bagaimana manajemen pada umumnya yang ada di perkebunan kelapa sawit, mulai dari pengelolaan manajemen sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia, desain pekerjaan, analisis pekerjaan SDM, pengembangan karir, manajemen kinerja, kompensasi, motivasi kerja, termasuk hubungan dengan serikat pekerja. Hasil pembelajaran umum mengenai bagaimana mahasiswa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sifat profesionalisme dalam manajemen sumber daya manusia, memahami ruang lingkup sistem, peran, dan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi, serta analisis berbagai kasus yang terjadi di perkebunan kelapa sawit. Adapun pembelajaran manajemen sumber daya manusia ini disesuaikan dengan kebutuhan industri, di mana kita bekerja sama dengan industri yang ada di Kalimantan Barat, khususnya perkebunan kelapa sawit. Hasil pembelajaran khusus yang diharapkan ketika mahasiswa mempelajari, yakni mahasiswa tersebut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sifat profesionalisme dalam manajemen sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit. Mahasiswa diharapkan memahami prinsip dasar manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha perkebunan, mengetahui berbagai masalah dan solusi sumber daya manusia yang tepat dalam pengelolaan usaha perkebunan. Yang ketiga, mampu membuat perencanaan usaha, evaluasi kegiatan usaha, dan upaya perbaikan sumber daya manusia secara sistematis. Yang keempat, memahami peran informasi teknologi dan aspek manajemen sumber daya manusia. Metode dan bobot penilaian menggunakan teori, yaitu ceramah, tutorial, diskusi dengan latihan soal, tugas terstruktur atau kuis, dan ujian tengah, baik setengah semester dan ujian akhir semester. Metode penilaian terdiri aktivitas 10%, kuis 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Itu adalah mata kuliah yang saya ajarkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Sore. Semoga di sini lagi cerah-cerah semua. Tos kawan kiri kanan dulu. Tos semangat dulu. Jadi hari ini kita sebelum kuliah sama ya. Siapa hari ini? Saya Pak. Oke, maju boy. Silakan. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ini ada yang tidak masuk dari ini. Atau masuk semua? Begitu. Ada yang masuk, ada ya? Mana sekretaris Bapak? Ada yang sehat, ada yang sakit. Ya. Jadi hari ini siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Bina kemana tuh? Jalan. Ada yang sakit. Dan nanti sekretaris data ya. Bapak nanti cek lagi siapa yang sakit, cepat kasih surat. Kayak apa? Apa masalahnya? Oke, kita mulai kuliah kita hari ini ya. Materi kuliah kita yang kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat? Kerja. Oke, Bapak kasih pertanyaan poin 10. Siapa yang masih ingat tentang prestasi kerja? Definisi. Oke, berapa? Ini dulu. Kalau salah minus ya. Perkenalkan, nama saya Rafa. Ada kawannya.
yang dicapai oleh seseorang atau tim dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan oleh atasannya, Pak. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Rafa. Oke, silakan. Apa itu prestasi? Prestasi kerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oke, sesuai dengan materi kita minggu yang lalu tentang apa tadi? Prestasi. Bapak mau ingatkan lagi buku yang kita pakai apa? Pertanyaan Bapak udah dibaca belum? Udah gitu ya. Lalu ini Bapak ingatin lagi. Materi minggu lalu kita bahas tentang apa? Pengertian prestasi. Terus bagaimana mengukur proses penilaian kerja, ruang lingkup kerja, metode penilaian prestasi kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Nah, kemarin Bapak sempat kasih tugas ya, tugasnya tentang apa tuh? Ada yang ingat? Bagaimana tentang penilaian kerja oleh asisten kebun. Nah, kebetulan ini ada jurnal penelitian Bapak yang berhubungan dengan standar kompetensi asisten kebun. Nah, kita baca sama-sama lagi ya, indeks kinerja oleh perusahaan yang dibebankan kepada karyawan lewat asisten kebun. Nah, ini pakai SKKNI yang sudah ditetapkan oleh standar nasional Indonesia ya. Kita lihat. Nah, baca sama-sama boleh. Ini hasil observasi unit kompetensi umum asisten kebun. Kita baca sama-sama lagi ya. Pertama Pak, yang ini menerapkan yang kedua mengorganisasikan pekerjaan, yang ketiga melakukan komunikasi efektif, yang keempat membina hubungan masyarakat di lingkungan kebun. Nah, ini yang paling kita gampang. Apa tuh? Membina hubungan masyarakat di lingkungan kebun. Nah, kita tahu di dunia perkebunan itu kaitannya dengan konflik antara perusahaan dan masyarakat. Peran kita tadi sebagai apakah dia asisten kebun atau sebagai manajer, bagaimana kita membina hubungan baik supaya pekerjaannya dapat terlaksana dengan baik. Lalu ada poin lagi tuh kita baca sama-sama ya. Ini apa nih? Hasil observasinya. Yang nomor 1 bicara tentang apa nih? Mengelola penyiapan lahan. Yang kedua, mengelola penyiapan bahan tanah. Yang ketiga, mengelola pekerjaan penanaman. Yang keempat, mengelola pekerjaan perbaikan tanaman. Yang kelima, mengelola pemeliharaan tanaman untuk menghasilkan. Yang keenam, mengelola pemeliharaan tanaman untuk menghasilkan. Yang ketujuh, mengelola panen. Yang kedelapan, mengelola fungsi lingkungan kebun. Yang kesembilan, mengelola anggaran. Yang ke-10, membuat laporan. Pertanyaan Bapak mana yang paling susah? Dari 10 item. Laporan. Nah, kenapa? Ada yang kasih syarat. Kenapa membuat laporan itu sulit? Laporan itu bisa laporan kalau untuk petani, laporan kerja harian. Siapa? Misalnya mandor. Nah, laporan tadi beda antara laporan yang sifatnya keuangan, laporan yang sifatnya di lapangan. Lapangan siapa yang kerja tadi? Asisten. Nah, ini yang sekarang dilaksanakan di kegiatan perkebunan kelapa sawit itu apa? Mengelola pemeliharaan tanaman dengan salah satunya masuk dalam kegiatan panen. Sampai sini guys. Kita boleh lanjut. Nah, sebagai kesimpulan sama tugas dari Bapak silakan dicatat tentang prestasi kerja. Buka bukunya, siapkan bukunya, ambil buku. Siapkan bukunya, siapkan tugasnya.
makalah tentang prestasi kerja karyawan panen. Buatlah makalah tentang prestasi kerja karyawan panen yang terdiri dari 3 bab ya. Bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan. Yang kedua tentang landasan teori dan kerangka berpikir. Yang ketiga itu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Yang bab 4 kesimpulan dan saran. Format seperti biasa. Tak lupa buatlah daftar pustaka sesuai dengan standar ya. Jadi mulai dari cover, pengantar, daftar, isi, sesuaikan. Lalu ada bab 1 pendahuluan, itu terdiri dari latar belakang dan tujuan. Bab 2 landasan teori kerangka berpikir. Yang bab 3 tadi hasil dan pembahasan. Yang 4 kesimpulan dan saran. Yang terakhir itu bentuk ya. Lalu 4 daftar pustaka. Serius bro, daftar pustaka ini tentang prestasi kerja. Sampai sini kita bisa lanjut? Nah, materi kita selanjutnya itu tentang apa nih? Sesuai dengan materi kita. Kompensasi. Kita lihat dulu. Jadi dalam bab 12 ini kita mau apa? Memahami definisi, apalagi tuh? Tujuan serta komponen apa? Kompensasi dalam apa tadi? Bagaimana membuat kompensasi yang adil dan efektif untuk menghasilkan apa? Kinerja. Teori berkata kompensasi positif kinerja naik, kompensasi rendah kinerja turun. Nah, pertanyaan bapak sekarang, kalian suka digaji tinggi atau digaji rendah? Tinggi. Pertanyaannya kenapa? Satu-satu sebutkan nama dulu. Nama. Oke, salam dulu. Halo, namanya. Dari nangis lagi. Kemampuan dan skill. Oke, catat siapa lagi? Bro, mau gaji rendah atau gaji tinggi? Tinggi, Pak. Apa? Ntar lo, sebutkan nama lo. Perkenalkan nama saya Jawa Tinggi. Oke, salam dulu sama Di. Ayandi. Oke, Di. Mau gaji tinggi karena kebetulan ya suka juga sama kalau digaji tinggi, jadi semangat bekerja. Jadi gaji tinggi buat kita Semangat. lebih kau dan si buah. Kalau kerja dulu gitu Pak. Ya, terus selesaikan sekolah dulu dia kan langsung lebih kau dan si buah. Selesaikan dulu. Kita buat bangga orang tua. Oke, balik lagi ke sini. Tadi kita udah tahu ya materi kita tentang kompensasi. Sama sumber bapak di buku kita. Yang kedua di buku Handbook Human Resource Management Practice masih sama. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Apa sih kompensasi? Apa sih kompensasi itu? Apa nih? Kompensasi itu apa? Oke. Cocok lah. Nah, kompensasi itu suatu yang diterima oleh karyawan. Kenapa? Karena kita berikan apa? Waktu, tenaga, dan skill kita. Siapa yang gaji? Perusahaan. Konsepnya bagaimana? Perusahaan tadi memberikan kompensasi kepada karyawan. Pertanyaan Bapak, kita tadi mau gaji apa? Tinggi. Nah, dalam teorinya ada di sini Pak, ada kompensasi finansial, ada non finansial. Contoh yang finansial dong, yang langsung. Coba kita lihat. Nampak ya Bu? Nah ini yang sifatnya standar ya, langsung diberikan kepada karyawan. Tapi ada yang tidak non finansial, contohnya apa tuh? Bonus. Dia dapat hiburan, dapat tunjangan. Nah, itu salah satu bonus dalam bentuk uang. Jadi bisa sifatnya langsung, bisa tidak langsung. Tujuannya apa?
Salah satunya kepuasan bekerja. Ya. Ini dimensinya bisa kalau kalian tertarik bahas untuk skripsi bicara kompensasi, pengaruh kompensasi terhadap kinerja PTX. Bagaimana sih konsep kompensasi yang ada di sebuah perusahaan? Apalagi di situ. Ikatan Lalu bicara tentang motivasi. Selain puas, motivasi dua, ada intrinsik, ada intrinsik dia dari dalam, ekstrinsik dari luar. Yang dalam pertama tadi, saya pengen gaji bahagikan orang tua, memenuhi kebutuhan rumah tangga, Pak. Skincare, bedah. Ya itu salah satu. Air, makan, sana, pangan dan jadi motivasi seseorang bekerja itu mana? Bisa dari dalam juga bisa dari luar. Syarat pemberian kompensasi pertama apa dia? Artinya dia ada aspek dia masuk kerja, ada absen, disiplin. Makanya di perusahaan perkebunan itu selalu bicara akal. Hari orang yang kerja, sekarang udah pakai fingerprint, udah pakai rumah. Jadi dia digaji, dia dibayar kalau dia datang absen. Kalau nggak absen dia nggak dibayar. Makanya dua, ada karyawan yang tetap, ada karyawan yang tidak tetap. Kita udah belajar SDM nih, proses dari penerimaan wawancara kerja. Tugas Bapak kemarin juga udah ya. Wawancara kerja itu wajib tuh dibuat CD. Kalian bertindak sebagai apa? Mari. Jadi latihan di situ. Pelamar. HRD kan? Pelamar. Bagaimana kita menjawab pertanyaan dari HRD? Development Manager. Atau kalau di perusahaan ada HRDA, Human Resource Management General Affairs. Tujuannya apa sebenarnya? Kita cari karyawan yang berkualitas. Terus karyawan yang baik, jujur, disiplin, angkuh. Nah ini yang susah. Responsif, sama Hanas. Karena sekarang kejujuran dan tanggung jawab itu ya cari orang jujur sama tanggung jawab susah. Tahunya maunya gaji besar, tapi dia tidak mau. Makanya konsepnya apa? Dia adil dan layak. Adil, artinya semuanya dapat gaji, dapat rata yang sama sesuai dengan kinerja. Apa saja faktor yang mempengaruhi? Baca sama-sama. Kita baca sama-sama nih. Satu apa? Tingkat kemampuan organisasi. Dua. Serikat Guru atau organisasi karyawan. Sabar. Ingat May Day, Hari Buruh. Itu kan banyak kasus tuh. Hari Buruh, jadi semuanya pada tujuan bila bahasa cuti dia May Day. Satu Mei. Kenapa ada serikat buruh dan di organisasi karyawan? Salah satunya menjaga hak karyawan aman. Atau kalau seandainya ada pemutusan hubungan kerja yang tidak layak, sehingga serikat buruh itu penting ada di perusahaan. Yang ketiga apa? Biaya hidup. Nah di kompensasi juga kalau bicara perusahaan ada namanya UMP. UMP apa? Upah minimum provinsi, ada upah minimum regional, ada upah minimum kabupaten. Nah standar tadi harus dipenuhi oleh perusahaan. Ini bicaranya adalah cost of income. Yang keempatnya Pak, sama kalau Bapak jadi bos, Bapak pengen berikan gaji sesuai dengan kinerja kalian. Masa Anda kerja gaji besar, atau orang di sini apa? Makan gaji buta. Lalu yang ke berapa? 5. Lalu posisi karyawan. Beda kayak di kebun tuh ada mulai dari mandor, asisten, terus asisten apa? Terus ini manajer, di atasnya GM. Ini ada di estate, lalu ada di region kontrol. Itu yang ada lagi pusat. Semuanya berjenjang. Nah masing-masing jenjang tadi mulai dari middle manager sampai upper manager berbeda. Semakin tinggi tingkatan posisinya, gajinya. Pertanyaannya,
apa syarat menjadi manajer? Tanya betul sih Bu. Jelaskan apa yang menjadi syarat menjadi seorang manajer. Jelaskan apa syarat menjadi seorang manajer. Tambah lagi, kalau kalian menjadi manajer, bagaimana cara kalian mengembangkan organisasi kebun? Jika kalian menjadi manajer, bagaimana cara kalian mengembangkan organisasi kebun? Ini kan calon-calon manajer semua. Ini Pak. Kalau yang cewek gimana Pak? Jadi istri manajer. Ingat sekolah dulu sampai selesai. Dah. Yang ketiga. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya biaya hidup. Nah ini tadi kerja di kebun kan jauh dari mana-mana. Biaya hidup. Itu dia salah satu yang buat gaji kita cukup besar. Tak ada mall. Pasar pun jauh. Warung pun jauh. Indomie biasa 3.000, di sana masuk 10.000. Nah, 2.000 ya. Nah itu tadi standar hidup karena di kebun itu beda ya. Kalau posisi job pendidikan. Kemarin kita udah bahas juga nih bahwa tingkat pendidikan termasuk pengalaman orang bekerja. Pertanyaan Bapak, kalian kejar pendidikan dulu atau pengalaman dulu? Harapannya masuk ke level pekerja. Minimal misalnya kalau ada lowongan pekerja cari S1 atau D4 manajemen perkebunan. Kalian kan punya apa? Ya sudah. Ini. Lalu kita lanjut lagi nih. Adalah punya kondisi perekonomian. Pernah dapat kasus kemarin tuh yang harga sawit itu pengaruh dari ekonomi global. Harga TBS turun. Yang kedua, apa yang terjadi dengan perusahaan? Wariskan, busuk, bangkrut larinya. Ke petani, kayak panen tidak ada. Tidak ada modal, tidak ada duit sebentar. Akhirnya apa? Terbengkalai di kebunnya rusak. Ini kemarin sempat terjadi kayak gitu. Ya. Nah ini pengaruh ya. Slide selanjutnya nih. Siapa yang bayar kita? Perusahaan. Lewat apa? Manajemen. Manajemen kompensasi. Misalnya gini. Kan dia sudah belajar nih kita. Ada wawancara kerja, diterima kerja, buat surat ikatan kerja, terus penetapan ya. Misalnya Rafa kerja. Balik lagi tadi, siapa yang gaji? Perusahaan. Kira-kira Rafa kerja, teman kerja, sama-sama kerja jadi asisten. Sama nggak kira-kira gajinya? Sama. Belum tentu. Ya kan tergantung tadi portofolio. Rafa misalnya sudah punya pengalaman kerja 2 tahun. Satunya masih fresh graduate. Kira-kira gajinya sama? Tidak. Makanya ada namanya siapa? Manajemen kompensasi. Yang sulit itu mempertahankan karyawan yang ada. Karena salah satu masalah di dunia perkebunan, turnover ini turnover apa? Perputaran karyawan. Dia baru masuk, habis itu perusahaan kacau tuh. Baru nggak kerja. Udah kita rekrut susah. Baru sebulan out, 2 bulan out, 3 bulan out, akhirnya organisasinya jadi kacau. Karena tadi ada karyawan. Masih ingat dasar-dasar manajemen pertama? Siapa yang jadi aktor di manajemen? Men. 5. Men, money, mesin, market, men. Tapi pertamanya men. Kalau ada manusia siapa yang kerja? Kan bisa.
Lalu yang sulit sekarang apa? Pemberian kita. Kita dibuat orang iri. Kok dia naik duluan Pak? Misalnya sama-sama nih, mandor 1, 3 tahun kerja masih jadi mandor 1, 3 tahun kerja jadi asisten. Gimana perasaan dulu? Iri. Sama aja kok. Ya, ini kerani, ini sama-sama kerani. Kerani 3 tahun, kerani 3 tahun. Tahun keempat, KTU. Dek, perasaanmu gimana? Ketiwi gimana? Sama-sama kerani nih. Tiba-tiba itu jadi KTU. Perasaan tadi gimana? Iri lah. Itu sifat dasar manusia. Enak ya kamu? Oh, gitu. Tapi enggak standar, makanya tadi ada standar dalam manajemen kinerja jaga ini penghargaan terhadap larinya tadi mata kuliah kita sebelumnya penilaian prestasi sampai sini guys. Yes. Oke, 10 apa nih? Pengalaman kompensasi. Yang pertama itu pasar tenaga. Makanya sekarang isu-isunya apa? Isu-isu ketenaga kerjaan. SMK menyumbang angka pengangguran tinggi. Jangan-jangan universitas juga gitu. Kerja apa boy? Pengacara. Pengangguran banyak. Nah makanya itu tadi saat kuliah kita tingkatkan skill ya dengan baik. Jadi waktu pas ada lowongan pekerjaan kita bisa masuk ke dalam pasar itu. Yang kedua kondisi perekonomian bisa dipengaruhi ya. Kita ada belajar makroekonomi juga, belajar mikroekonomi. Nah, salah satunya bagaimana peran pemerintah mengatasi pengangguran atau tingkat inflasi. Pengaruh itu semua terhadap lingkungan. Nah yang ketiga apa? Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Salah satunya pemberian upah minimum UMP tadi. Jadi jangan sampai perusahaan tidak menjalankan kewajiban. Bahkan saat karyawan juga resign itu wajib diberikan kompensasi. Uang ini, uang. Nah, kebanyakan kan nggak jadi demikian. Lalu yang keempat itu apa? Nah, ini yang harus dibentuk di perusahaan. Ini serikat. Sampai sini yes. Oke, Bapak kasih waktu kalian carilah masalah-masalah yang ada di serikat pekerja khusus bidang perkebunan. Yang ketiga, carilah masalah-masalah yang ada tentang serikat pekerja di perusahaan perkebunan. Di perusahaan perkebunan. Jelaskan mengapa terjadi dan bagaimana cara mengatasi. Jelaskan cara mengatasi. Nah ini juga dilaksanakan atau apa nih oleh tingkat upper manager ya. Upper manager itu siapa? Direktur, pemangku di bidang khususnya tentang pemberian kompensasi atau jam bekerja yang selalu biasa dilakukan oleh perusahaan. Maka nggak ada kemungkinan di kampung kalian misalnya ada nggak pekerja-pekerja di bawah umur? Ada. Motif perodolan, dodos. Itu kan juga ada pelanggaran-pelanggaran di apa di dunia kan? Tapi kenapa masih terjadi? Nah itu yang dicari ya. Soal nomor 2. Cari masalah-masalah yang terjadi di dunia perkebunan. Terus bagaimana cara mengatasi? Sampai sini yes, dan 3 soal. Gitu ya. Beda ya gaji sama upah. Upah itu apa? Kalian suka digaji atau diupah? Kalau upah itu harian. Gitu dia. Makanya ada perjanjian kerja waktu PKW. Ada perjanjian kerja penuh. Penuh itu dia diterima sebagai karyawan tetap. Jadi dia digaji bulanan. Tapi kalau upah jadinya hari. Itu banyak terjadi kayak upah komandan, kakaknya 1 hari berapa itu kemudian. Penggolongan upah nih ada berdasarkan apa? Hasil. Pertanyaan Bapak,
Pemanen di kebun kelapa sawit sistemnya kayak mana? Borongan. Borongan. Kenapa borongan? supaya target tercapai. Jadi Target. Jadi target HK donasi per hektar berapa? Jadi sifatnya borong. Nah, fenomena yang terjadi sekarang susah cari tenaga Pak. Pertanyaannya mengapa? Susah cari tenaga kerja Pak panen. Kira-kira apa? Resikonya besar. Kita nggak menunjukkan. Jadi, Mungkin karena misalnya kan kalau kemarin itu resikonya besar, jadi orang tuh takut kayak mau bekerja gitu. faktor pertama deh. Resiko. Kenapa? Mungkin pas waktu harga murah upahnya itu murah. Oh, Pak, berarti resiko dan upah. Upah. Ada lagi? Oke. Harga sawit naik, jadi banyak yang nanam sawit. Harga selalu naik, jadi malas kerja di rumah sendiri gitu. Tidak perlu kerja sama perusahaan. Nah, ya ini fenomena namanya, bisa dijadikan peneliti. Iya. Mengapa di PTX kesusahan cari tenaga kerja Pak? Banyak. Kalau enggak, Bapak suruh kalian jadi tenaga kerja Pak. Bakal gitu. Pas liburan panen. Itu salah satunya yang kita praktekkan di ini, skema sertifikasi sistem kebun, melaksanakan kegiatan panen. Jadi dia hitung angka kerapatan panen, hitung angka panen, hitung PJR dan lain-lain sampai ke proses kegiatan panen. Sampai sini yes? Yes. Lanjut. Nah, gaji ini uang sifatnya tetap kontinu, dikirim ke rekening Karyawan. karyawan, pakai BNI kah, BNI kah, BCA kah, Mandiri kah, ya kan? Rekening. Sini semua punya rekening. Nah. Isinya ada nggak? Dah. Ini Pak ditanya Pak, isinya ada. Kosong. Jadi ada upah, ada gaji, yang ketiga Pak ini insentifnya apa di sini? Kompensasi. Jadi ada standar, ketika standarnya lebih dari itu dia diberikan insentif. Bonus Pak bahasanya. Bonus ya. Nah, program isinya nih ada Eastworld Production Bonus, yang ketiga Commission, Pay for Knowledge or Pay for Skill Compensation. Jadi dia dibayar karena skill dia, karena keterampilan dia. Terus ada eksekutif. Ini komisi, jadi biasa tuh bahasanya pasti komisi ya lebih ya. Jadi dunia marketing, dunia kebun, dia bicara tentang tadi ketika Anda melewati standar prestasi kerja, Anda diberikan lebih dalam bentuk tadi apa gaji atau upah. Ada lagi namanya gain sharing. Oh, bagi hasil rencana profit sharing ini ya kalau dividen perusahaan besar bentuk kompensasi ini. Anda sebagai pemilik saham. Nah, ada lagi asuransi. Standar kerja kita dapat dua, BPJS kesehatan dan BPJS tenaga. Ini standar ya. Tapi di sini ada nih, ada health preventive insurance, ada medical, ya. Dental itu apa? Gigi. Kalau gigi mah yang ngomong yang apa bisa di tambal gitu. Gigi. Ada mental health. Ini kayak gini Pak, mental saya lagi berpengaruh. Saya lagi kena mental illness Pak. Itu gini aja kok. Kenapa tidak masuk kali ini? Sama kayak teman kali tidak masuk. Kenapa? Saya lagi mental illness Pak, banyak tugas. Tidak gitu ya. Nah, ada life apa? Ada disability insurance. Disability itu orangnya berkebutuhan khusus. Kutip ya. Itu benefit. Sekarang kita nggak boleh ada diskriminasi. Apalagi nih, ada employee security benefit, ada income, ada early retirement. Jadi waktu pas kita kerja, kita harus siap apa? Pensiun. Ada yang mampu kerja sampai 70 bisa? Enggak. Ada fase pensiun. Ada pensiun pegawai negeri, pegawai 55, 65, habis itu kan Pensiun. udah jadi nenek-nenek. Sama. Jadi ada namanya program di sini.
Kalau dia retirement, jadi sebelum dia masuk ke fase pensiun, dia pensiun muda biasanya. Nah, ada yang memang karena faktor umur 55 dia udah pensiun. Pertanyaan Bapak nomor 4, mengapa perusahaan melakukan pensiun kepada karyawan? Mengapa perusahaan jadi terus kalau seandainya kalian jadi HRD, ada karyawan yang mengundurkan diri sebelum masa pensiun. Jika kalian sebagai HRD, ada karyawan yang mengundurkan diri karena alasan sakit permanen. Dalam kurung itu cacat misalnya. Karena kecelakaan kerja. Apa langkah kalian sebagai HR departemen? Kompensasi seperti apa yang akan kalian beri? Udah? Oke, Bapak kasih waktu 10 menit kerjakan soalnya. Terus nanti salah satu maju menyampaikan pendapatnya. Apa yang mau maju untuk pertanyaan salah satu? Siapa? Oke, silakan. Kita dengar sama-sama ya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Senya Dewi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Pertanyaan yang keempat, mengapa sih perusahaan itu melakukan pensiun kepada karyawannya? Jawabannya, perusahaan melakukan pensiun kepada karyawannya dengan berbagai alasan, termasuk karena usia tertentu, penilaian kinerja, serta kondisi kesehatan. Oke, tepuk tangan dulu. Ada? Oke, cukup. Nanti kuliah kita sudah mau selesai. Bapak tutup dulu. Tutup. Apa kesimpulan kita hari ini tentang kompensasi? Kompensasi bisa kompensasi langsung dan tidak langsung. Nah, pemberian ini juga berdasarkan tadi syarat-syarat tertentu. Salah satunya pendidikan, tingkat jabatan, masa kerja, kinerja. Jadi semakin baik kinerja kita, maka kompensasi kita semakin tinggi. Sama kayak teori kompensasi baik, kinerja ikut meningkat. Sudah kita sampai sini selesai. Sebelum Bapak closing, ada yang mau tanya nggak? Cukup jelas? Cukup jelas semua? Yakin nih? Yakin. Oke. Bapak masih mau ingat ya, Pak, kita punya gilian. Iya, Pak. Kalau masih ingat hanya gilian. Tapi semangat ya. Semangat Pak, nih. Kan kita mau balik. Biar Semangat. Jadi coba ya, tanya Pak ya. Apa kabar kalian hari ini? Jawabnya kompak ya. Ya, Pak. Jawabnya kompak. Kompak kasih kode di 1, 2, 3. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, antusias, mental baja, Jadi terima kasih untuk kesempatan kita sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Sekarang kita masuk di penghujung materi Bapak. Sebelum kita selesai seperti biasa, ucapkan bikin doa balik supaya nyampe selamat sampai tujuan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran adik-adik. Jadi ingatin teman yang udah masuk ya. Ya, Pak. Tanya jangan dibiarkan.
daring. Terus tadi kalau ada sakit buat surat di stop semangat kuliahnya, banggakan orang tua. Cukup sekian dari Bapak. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih juga ya. Demikianlah hasil pemaparan saya ke kriteria unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Semoga berkah untuk kita semua. Terima kasih. Dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.